Gak ada yang baru. Udah cukup jelas dijelasin sama TJ. Intinya adalah ini adalah perjalanan bara suara pendewasaan. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang pertama kali dengar bara suara dari Typhoon masih kuliah atau masih SMA, terus sekarang udah punya keluarga gitu ya. Udah punya SMA. Jadi ini adalah perjalanan kita bersama-sama. Jadi apa sih pertanyaan tadi, perbedaannya? Apa bedanya pas album 1 sama album 3? Ya, begitulah. Jadi bedanya ya itu tadi, TJ. Ya, jadi lebih kenal gitu-gitu lah ya. Betul. Ya. Nah, lu sepakat bang? Oke. TJ sound gitarnya kita belum tahu gimana. Marco akan di band ini juga seperti apa. Walaupun udah kenal masing-masing, cuma kan pas di band karakternya juga akan berbeda kan gitu. Kayak gue main bassnya, TJ main gitarnya di sini, Iga sebelumnya misalkan di Tris atau di Solvat kayak gimana, pas di bara suara pasti hal yang berbeda gitu. Karena kan bandnya ini pasti kita mencari suara yang berbeda. Pas di album 1 kan kayak kita masih nyari soundnya kan. Kita berkali-kali mungkin kayak satu lagu 2 bulan 3 bulan baru next song. Bukan yang sekarang nggak kayak gitu ya, bisa lebih ekstrim juga. Yang sekarang juga tetap lama ngerjainnya. Terus misalkan album 1 kita emang di studio banget nih. Kita latihan selalu di rumahnya Marco dulu, latihan tiap minggu ketemu sekali. Terus pas album kedua lebih di depan komputer doang gitu misalkan. Terus pas di album ketiga kita mencari balance di antara album 1 dan album 2. Di depan komputer ya, tapi di studionya juga iya. Itu kan udah otomatis inspirasi sound dan produksinya tuh men-trigger ide-ide yang berbeda lagi gitu. Dan dari penulisan juga misalkan album 1 lagu semua full Iga yang nulis, lagu kedua mulai gue terlibat, gue ikutan nulis lagu ketiga Icil mulai nulis liriknya, Putih juga ngasih lagunya segala macam. Jadi kan tuh udah ada perbedaan cara nulis lagunya. Itu kan jadi bunyinya jadi berbeda kan gitu. Benar sih, kira-kira. Mantap. Ini berapa lama ngerjainnya dibandingkan 2 album sebelumnya? Nanti kita akan lihat sama-sama. Oke. Kita akan lihat panjang. Kalau pikiran perjalanan kayaknya 16 sampai 19. Typhoon tuh lu nulis lagu 12 sampai 14. Tapi rilisnya 15 sih. 15 ya, segituan. Ya segituan sih, 3 tahun 4 tahun. Satu album 7 tahun. Nah, kalau yang album ini bisa lebih detailnya udah sambil jalan. Yoi. Gila. Oke, berarti ya di album ketiga ini udah lebih kenal, chemistry-nya udah lebih kebentuk, pakemnya udah mulai kebaca gitu lah ya. Iya. Ya. Siap Mas, siap. Gua parah ini podcaster bro, enggak. Bahkan sama Mas Erwin satu, tapi yang kedua kita tahu karakternya Mas Erwin berapi-api gitu kan, dan emang anak band kan, dulunya Karimata apa segala. Jadi kita kayaknya bisa nih, maksudnya tetap bisa, misalkan kita cerita sama Mas Adi MS atau siapa yang gitu, tapi kan kita ngeliat karakternya Bara kayaknya sama-sama rusuh. Dan sebelumnya kita sebenarnya udah pernah kolaborasi, waktu itu mainin Hagia sama Nyala Suara deh kayaknya di acara di JCC apa-apa gitu. Cuma nggak pernah direkam tuh. Padahal sebenarnya ada pas kita itu kayak Mas Erwin juga excited dan segala macam. Ya udah, nama yang di kepala itu, dan gue kebetulan ada nomornya kan. Gue nggak salah ya hari itu juga rame-rame gue loudspeaker rekam telepon sama Mas Erwin, dia mau nggak? Jadi gue, Mas bisa call nggak? Itu benar-benar baru awal bikin Fana. Iya. Kita baru bikin Fana terus kayak sih. Belum jadi ya sebenarnya. Belum jadi amat juga. Cuma kita kayak nggak salah aja, Mas 3 lagu kali ya tuh. Kita telepon, ternyata dia mau hajar aja sama Bara dan dia malah tertarik dan excited banget. Akhirnya kita sebenarnya meeting dulu ya Bang sebelumnya. Sebelumnya gua sama Iga meeting dulu berdua di studionya dia juga sebelum yang kita kasih denger lagunya. Kita cuma kenalan lebih dekat tentang Bara inilah, project ini. Ternyata dia mau, dan akhirnya kita decide tadinya Fatalis mau pakai orkestra. Buat endingnya segala macam. Cuma akhirnya kita memutuskan ini kayaknya lebih nge-band aja deh. Akhirnya kita fixin Fana, Hitam Biru sama Terbuang Dalam Waktu. Ya, dan waktu itu sebenarnya ada pertimbangan yang kalau bagi gue sendiri ada kekhawatiran bukan terhadap Mas Erwin Gutawanya ya. Beliau adalah legendaris dan kami suka banget sama beliau. Cuman waktu itu pas Fana jadi, ternyata kalau di kuping gue, wah ini apa istilah gayanya, frekuensinya udah penuh banget gitu. Udah penuh banget, gitar segala macam. Wah, kalau ditambahin orkestra bakal gimana ya gitu. Terus ya memang akhirnya ada penyesuaian. Oke, ini yang bisa dikurang-kurangin suara-suaranya. Tapi masih tetap deg-degan juga gitu. Sampai akhirnya waktu itu deg-degannya karena Mas Erwin nggak ngasih preview sama sekali. Betul. Kita mesti percaya sama dia. Walaupun nggak ada revisi dia bilang. Walaupun Mas Erwin nanya ada apa istilahnya titipan dulu nggak, pengennya kayak gimana kasarnya gitu. Jadi sebenarnya pas yang di meeting itu dia udah bilang
kalau lo misalkan di sini mau unison atau sini mau harmoniin, lo kabarin gue. Tapi kita sih juga nggak ngabarin, kita emang lepasin ke Mas Erwin. Jadi Iya. sebenarnya udah bisa. Dan pas di perjalanan waktu itu, jadi prosesnya kan Mas Erwin dari apa? Memandori dari sini, orkesnya di mancanegara, online orkes segala macam. Terus pas waktu itu gue sama Gerald yang jalan ke sana karena baru selesai manggung. Adrenalin. Ya. Di salah satu Bukan acara. adrenalin apa itu ya? Ya. Sebut lagi. Bukan. Ya, sih, kalau boleh di. Nah, Sebuah festival. Sebuah festival. Nah, waktu itu di jalan akhirnya dengar secara online lagi dulu nih, pas dengar, kok kedengeran nih pas di jalan kok oke banget ya, gitu. Agak lumayan lega, cuman belum berani takabur. Akhirnya sampai di lokasi sana, alhamdulillah ternyata melampaui ekspektasi. Mantap. Oke. Lanjut ya. Oh, udah Oktober. Nanti pakai banyak.